ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sehat semua ya anak-anak pada siang hari ini? Sehat, Pak. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini ya, silahkan ya anak-anak untuk absensi dulu ya. Absensi dulu, silahkan ya. Untuk absensi dulu di classroom ya. Iya, Pak. Sudah absen semua anak-anak di classroom? Sudah, Pak. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Firnanda, silahkan. Ayo, mari teman-teman kita berdoa bersama. Siapa yang mau membaca ini motivasi dari Bapak? Siapa? Yuk, silahkan. Mbak Eka ya. Ya, silakan. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha pasti berhasil. Kemarin kan kita sudah mempelajari materi KDM. Ada yang masih ingat materi yang sudah dipelajari kemarin? Saya, Pak. Oh ya, Anis, silakan Anis. Apa materi yang sudah dipelajari kemarin? Kebutuhan oksigenasi dan penanganan kebutuhan oksigenasi. Untuk siang hari ini di Apel KDM kita akan mempelajari tentang eliminasi. Yang pertama adalah menelaah kebutuhan eliminasi, terus yang kedua adalah menganalisis kebutuhan eliminasi, yang ketiga adalah merencanakan kebutuhan eliminasi. Penilaian sikap nanti akan Bapak lihat dari observasi ya, dari observasi, dilihat dari waktu anak-anak Google Meet dengan Bapak gimana ya, keaktifannya dan lain sebagainya, semacam itu nanti Bapak lihat. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan nanti di situ ada tes tertulis, kemudian ada LKPD ya, yang akan Bapak share lewat WhatsApp, kemudian ada pilihan ganda 5 soal yang akan Bapak share lewat Google Form, nanti linknya akan Bapak kirim di WhatsApp. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti adalah kinerja ya, dari presentasi, dari mulai penyusunan SOP, kemudian merencanakan tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal dan urin, semacam itu. Nah, manfaat mempelajari materi eliminasi di sini nanti ada manfaatnya, yaitu kita manfaatnya yang kita dapat setelah mempelajari kebutuhan eliminasi, kita dapat merencanakan ya kebutuhan eliminasi pada pasien yang membutuhkan bantuan eliminasi karena keadaan tertentu. Ada link video ya kebutuhan eliminasi ya, link video kebutuhan eliminasi, nanti linknya akan Bapak kirim di grup WhatsApp. Ya, perhatikan ya video ini ya. Nanti ada beberapa pertanyaan dari video yang Bapak putarkan ya, perhatikan ya. Kemudian definisi BAK, menolong pasien yang tidak bisa membuang air kecil di kamar kecil dengan menggunakan e-spot pada wanita dan pada laki-laki. Apakah Bapak bisa membersihkan atau saya yang membersihkan? Ini siapa? Maaf. Sudah melihat videonya ya anak-anak? Sudah, Bang. Sudah, Pak. Siapa anak-anak video yang pertama? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Udel, silahkan. Video yang pertama berisi video tentang prosedur pemenuhan kebutuhan eliminasi urin. Oke, bagus sekali ya. Dapat 1 bintang ya Mbak Udel ya.
Bagus, betul sekali jawabannya ya. Kebutuhan eliminasi intinya adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, penyisian dalam bidang kesehatan. Nah, jadi eliminasi sendiri adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin ataupun bowel. Adapun faktor-faktor ya yang memenuhi kebutuhan eliminasi, mungkin anak-anak tadi malam sudah belajar dari bahan ajar, kemudian dari sumber internet dan yang lainnya ya. Dari buku, internet, dan ajar. Nah, ini ada umur ya, diet, cairan, tonus otot, faktor fisiologi, gaya hidup, dan obat-obatan. Sedangkan faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan miksi ya, itu adalah jumlah air yang diminum. Kemudian ada jumlah garam. Nah, kemudian pola eliminasi fekal ya. Pola eliminasi fekal itu ada diare ya, BAB sehari lebih dari 3 sampai 4 kali ya. Kemudian pola eliminasi urin. Nah, pola eliminasi urin ini ada frekuensi ya. Banyak jumlahnya berkemih dalam sehari. Ciri urin normal. Nah, itu rata-rata berat jenisnya besar 1,01 sampai 1,25 ya. Kemudian untuk feses normal. Nah, feses normal orang dewasa buang air besar itu tidak lebih dari 3 kali sehari. Nah, jika lebih dari 3 kali sehari, makanya dia dikatakan diare. Dan masalah-masalah ya pada eliminasi urin. Nah, ini tentu kita akan menemui nanti saat membantu pasien BAB BAK. Ada retensi urin ya sampai dengan inkontinensia total. Dan untuk masalah eliminasi alfi atau buang air besar, masalahnya ada konstipasi, diare, ya, kembung, hemoroid, fecal infection, nah semacam itu. Ya, paham ya anak-anak sampai sini? Paham ya? Paham. Alhamdulillah paham ya. Pertanyaan pertama sebelum kesimpulan. Coba bagaimana ya cara memenuhi kebutuhan eliminasi urin. Ayo siapa yang bisa? Saya, Pak. Andini ya, Andini ya. Ya, silakan Andini, silakan. Pemenuhan kebutuhan eliminasi pada pasien yang belum bisa memenuhi kebutuhan eliminasi urinnya, misalnya pasien tidak bisa ke kamar mandi untuk BAK. Oke, betul sekali ya. Saya kasih 1 bintang ya buat Andini ya. Oke. Nah, sekarang di sini kan tadi sudah ya kesimpulan apa sih untuk kebutuhan eliminasi. Coba Bapak tanya kelompok 1. Siapa yang berani menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Kebutuhan eliminasi pada manusia pada dasarnya ada 2, yaitu eliminasi fekal dan urin. Oke, Anis ya dapat 1 bintang Anis ya. Disimpan ya bintangnya. Seperti di akhir pembelajaran kemarin ya Bapak sudah membagi beberapa kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 ya yang tadi KPD. Untuk hari ini sudah Bapak share di classroom-nya masing-masing ya. Kemudian nanti untuk tugasnya adalah untuk kelompok 1 di situ ada berdasarkan permasalahan di atas, silakan menelaah prosedur ya BAB BAK sesuai dengan SOP ya video ya yang di video tadi. Kemudian didiskusikan dengan kelompok ya, membuat perencanaan semacam itu. Paham anak-anak? Paham ya. Bapak kasih waktu kira-kira 10 menit bisa untuk diskusi di kelompok WA kemarin? Bisa, Pak. Bisa di grup WA-nya? Bisa ya? Oke. Silakan untuk berdiskusi ya di kelompok WA, grup WA-nya, kemudian nanti mempresentasikan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya kelompok 1, 2, dan 3? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan di share screen dulu, dipresentasikan ke teman-temannya hasil pengerjaannya tadi. Nah, Pada video eliminasi fekal yang belum sesuai antara video dengan SOP adalah pemanasan sampiran tidak dilakukan dengan betul. Tidak dianjurkan merubah posisi miring pada pasien langsung. Dibersihkan dengan kapas gulungan kecil, tidak dilakukan pengamatan pada fases langsung. Setelah fases keluar,
Sampiran lupa dibuka setelah selesai tindakan. Tidak mencatat dokumentasi tindakan keperawatan. Belum fokus ke pasien saat membantu BAB pasien. Privasi pasien belum terjamin selama melakukan tindakan keperawatan membantu pasien BAK. Perawat belum menanyakan kenyamanan pasien saat dilakukan tindakan pemenuhan BAK pasien. Sudah, Pak. Bagus sekali ya. Sekarang dikeluarkan dulu screen-nya ya, di stop dulu. Nah, oke, terima kasih ya. Tadi sudah mempresentasikan. Kemudian ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Siapa yang mau bertanya ke kelompok 1? Kelompok 2 mungkin mau bertanya ke kelompok 1? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Silakan. Mengapa kita perlu mengamati feses saat membantu pasien memenuhi kebutuhan eliminasi fekal? Nah, siapa yang mau menjawab kelompok 1? Silahkan. Siapa yang berani menjawab? Ya, Pak. Ya, Anissa. Perlu Silahkan, sekali. Anissa. Perlu sekali, karena dengan memperhatikan feses pasien meliputi warna, bau, konsistensi, bentuk, dan lain-lain. Kita dapat mengetahui permasalahan atau gangguan pemenuhan eliminasi fekal pasien. Oke, ya. Bagus sekali ya. Dapat bintang semua, 1 bintang semua ya. Baik yang bertanya ataupun yang menjawab ya. Oke, bagus sekali. Gimana anak-anak sudah paham terkait dengan materi pemenuhan kebutuhan eliminasi baik urin maupun fekal? Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Kesimpulan dari LKPD tersebut dari kelompok 1, 2, dan 3. Kesimpulannya apa? Siapa yang berani mungkin mewakili kelompok 1? Nggak usah Bapak Saya, tunjuk. Pak. Yang berani aja siapa? Ya, Saya. silakan. Ya, Anis. Dalam memenuhi kebutuhan eliminasi fekal, kita harus tahu betul masalah terkait persiapan alat dan prosedur SOP yang benar. Oke, bagus sekali ya Anis ya jawabannya ya. Nah, sekarang ini Bapak kasihkan 5 soal kasus ya terkait dengan kebutuhan eliminasi urin dan alfi. Nah, waktunya kurang lebih 10 menit mengerjakan. Soalnya Bapak kirim di link Google Form di WA ya. Bapak kirim ya. Nah, linknya sudah 5 kasus pengetahuan sudah dilihat di WA-nya masing-masing? Sudah? Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Nah, ini Bapak tutup. Sebelum pelajaran siang hari ini Bapak akhiri, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Yuk, silahkan. Dalam membantu memenuhi kebutuhan pasien terkait eliminasi baik fekal atau urin, kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hal-hal apa saja yang membuat pasien tidak dapat memenuhi kebutuhan eliminasi tersebut. Setelah itu, baru membuat perencanaan agar pasien dapat memenuhi kebutuhan eliminasinya baik fekal atau urin, Pak. Iya, bagus. Bintang yang paling banyak ini hari ini siang hari ini 2 orang ya Bapak sebutkan ya. Yang pertama adalah Anisya Rahmawati ya, dapat 4 bintang ya. Selamat Anisya ya. Kemudian yang kedua Fernanda ya, dapat 4 bintang juga ya. Ini pesannya yaitu adalah ya besok ya saat kita sudah bekerja di pelayanan kita harus dapat merencanakan kebutuhan eliminasi baik urin maupun fekal ya dengan baik agar pasien merasa nyaman saat kita bantu BAB dan BAK-nya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang rasa aman, kemudian kebutuhan istirahat tidur. Silahkan dipimpin doa dulu. Mari kawan-kawan, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.